Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. وقال أيضا وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, tiada lain dan bukan marilah sama-sama dengan Allah berikan kita lisan untuk mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita umur sehingga masih hidup dalam dunia Allah pada awal di bulan Rajab ini. Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa melangkah ke rumah Allah. Betapa banyak orang yang punya kesehatan tapi mereka tak bisa hadir di rumah Allah. Ketika sehat tidak solat, ketika giliran dia nanti sakit mau solat tak bisa. Baru disolatkan setelah dia mati, tak apa lagi. Ketika sehat banyak orang tak mau solat. Ketika sakit dia mau solat, tapi ada kesempatan kerana sakit, tak sehat dia. Baru disolatkan, begitu dia meninggal, bawa ke masjid. Alhamdulillah sedang jamaah dengan Allah berikan kita kesehatan, kita bisa di sini. Kemudian alhamdulillah kembali kita diberikan nikmat juga itu kesempatan. Kesempatan kita sempatkan dari rumah kita menuju rumah Allah, kita sempatkan. Karena banyak orang tak sempat. Kenapa tak masjid tak sempat? Kenapa enggak ikut pengajian? Hana wate, hana sempat, tak ada kesempatan. Maka alhamdulillah, ini nikmat Allah dua ini sering dilupakan. Dan tapi ada nikmat iman, nikmat Islam yang luar biasa. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada al dan para sahabat sekalian. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menemui makhluk Allah, yaitu kerbau. Allah panggil Jibril, silakan kamu menghampiri atau datang menemui makhlukku, yaitu namanya kerbau. Temui kerbau, tanya sama kerbau, senangkah dia diciptakan oleh Allah menjadi kerbau? Maka malaikat Jibril langsung berangkat menemui kerbau pada waktu siang hari. Ya namanya kerbau waktu siang hari, bapak-bapak jamaah yang mulia, ibu. Itu biasanya dia kalau di kampung berendamnya di sawah, bahasa Aceh Langkubang. Maka ketika itu malaikat pergi, melihatlah kerbau lagi berendam karena siang hari, diterik matahari jam 12 siang begitu katakanlah, itu lagi berendam di sungai. Datanglah malaikat Jibril menanyakan kepada kerbau itu, yaitu atas perintah Allah. Ya kerbau, senangkah kamu diciptakan oleh Allah menjadi kerbau? Maka Allah memberikan kepada kerbau ini untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Jibril, dan beliau artinya kerbau menjawab. Ya malaikat, Masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Aku takjub kepada Allah, aku memuji Allah, aku bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan aku sebagai kerbau. Aku senang kepada Allah. Ini kerbau luar biasa, dia bersyukur dia. Kerbau bersyukur Allah menciptakan dia kerbau. Di ujung kalimahnya dia keluar kata-kata, ketimbang aku, atau jikalau aku, ketimbang aku diciptakan seperti kelelawar. Kelelawar itu dia mandi dengan kencingnya sendiri.
Begitu kata kerbau. Aku bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan aku jadi kerbau. Ketimbang aku diciptakan seperti kelelawar. Yang dia itu mandi dengan kencingnya sendiri. Maka malaikat menemui namanya makhluk Allah kelelawar. Malaikat berangkat menemui kelelawar juga pada siang hari di gunung dalam goa yang dia lagi istirahat. Nah, kalau namanya kelelawar, siang hari dia itu istirahat, tidur. Kelelawar atau bahasa lain berkelang, naik ke atas semantung. Nanti di sebuah daerah itu si gelunti, ya. Itu dia kelelawar. Dia tidurnya bergantungan. Nah, bergantungan, kakinya lengket ke atas, ke goanya itu, ya, dengan di batunya itu, maka kepalanya ke bawah. Maka yang namanya kelelawar, dia tidurnya kepala ke bawah, kakinya ke atas, maka itu otomatis tempat kencingnya agak di atas. Maka ketika dia kencing, maka itu kencing akan semuanya kena di badannya sampai ke wajahnya. Maka kata kerbau tadi, aku bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan aku kerbau. Sekiranya aku diciptakan seperti kelelawar, aku bersyukur jadi kerbau. Kelelawar itu mandinya pakai kencing sendiri. Maka tadi sudah sampailah malaikat Jibril ke kelelawar. Tanya sama kelelawar, ya kelelawar, senangkah kamu diciptakan oleh Allah menjadi kelelawar? Coba dengar luar biasa ni kelelawar. Jadi dia kata kerbau mandi dengan kencing sendiri. Apa kata kelelawar? Masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Aku memuji Allah, aku mengagungkan Allah, aku bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan aku jadi kelelawar. Aku senang kepada Allah. Ini kelelawar, dia bersyukur kepada Allah atas ciptaan Allah menjadi kelelawar. Kemudian tiba-tiba keluar lagi kalimah oleh kelelawar, ketimbang aku diciptakan seperti cacing, aku lebih baik jadi kelelawar ketimbang aku diciptakan seperti cacing yang dia berada di dalam tanah, yang dia makan juga di situ dan tanah, kemudian dia berjalan pakai perut. Maka aku bersyukur, kata kelelawar. Maka malaikat menemui cacing juga di siang hari. Keluarlah, merayaplah seekor cacing kecil yang lagi berjalan. Tiba-tiba malaikat Jibril menanyakan, ya cacing, senangkah kamu diciptakan oleh Allah? Sama jawabannya. Ini cacing dia, ini kecil, yang dia merayap, dia berjalan pakai perut. Ucapannya sama kayak tadi. Masya Allah, alhamdulillah, kata cacing. Bersyukur aku kepada Allah. Aku senang kepada Allah menciptakan aku cacing ketimbang aku. Ini jamaah. Apa kata cacing? Ketimbang aku diciptakan seperti manusia. Tadi cacing menjawab, aku bersyukur kepada Allah. Aku senang Allah menciptakan aku cacing ketimbang aku diciptakan seperti manusia. Manusia yang tak punya iman, manusia yang tak sempurna iman, manusia yang tidak mau beramal saleh kepada Allah. Yang semua mereka tadi itu, manusia tadi itu, akan Allah siksa, terutama sekali di alam barzah dan juga di akhirat selama-lamanya. Karena saya berada di dalam tanah, karena setiap manusia yang masuk ke dalam tanah, saya mendengar Allah menyiksa mereka semua. Karena jamaah itu, alam kubur itu Allah berikan kepada dua makhluk yang tak bisa mendengar siksa kubur, itu jin dan manusia. Makhluk Allah yang lain mendengar. Maka cacing tadi menjawab, aku lebih baik jadi cacing
ketimbang aku jadi manusia yang tak punya iman, yang tak sempurna iman, yang tak mau beramal saleh. Maka sidang jamaah, kita lihat dari dialog malaikat Jibril dengan kerbau, kelelawar dan juga cacing ini. Yang pertama tadi, 3 makhluk Allah ini dia bersyukur kepada Allah. Dan tadi disebut oleh cacing, ternyata lebih baik jadi cacing, dan juga lebih baik jadi kelelawar, dan juga lebih baik kerbau, atau lebih baik jadi binatang, ketimbang menjadi manusia yang tak beriman kepada Allah. Coba lihat sidang jamaah dalam dunia ini. Ya, mereka orang kafir, ya mereka tak punya iman, tak ada gunanya sidang jamaah, tak ada manfaatnya. Ya, mereka manusia diciptakan oleh Allah yang kafir, kufur, ingkar kepada Allah, mereka tak ada manfaat hidup dalam dunia ini. Hidupnya mereka lama di alam barzah, akan lama siksaan apalagi di akhirat, khalidina fiha abada, dalam neraka sidang jamaah. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah menjadi manusia, manusia yang beriman dan mau beramal saleh. Kita punya iman, datang ke rumah Allah. Ini pagi-pagi dingin kita datang ke rumah Allah. Nah, kita mau beramal saleh sedang jamaah. Maka untuk tambahan tubuh yang mulia ini kita tambah itu dengan, karena sudah kita sampaikan itu keutamaan bersedekah. Mari kita bersyukur kepada Allah sedang jadi kita manusia ini. Ya, saya ulangi, kita coba lihat orang-orang kafir. Mereka itu banyak uang. Mereka banyak uang mereka. Banyak orang-orang kafir, coba lihat. Kemewahan mereka luar biasa. Apa yang terjadi? Di daerah, bukan di daerah, tapi setelah di bagian Eropa, banyak orang yang mereka itu bunuh diri. Ada yang naiknya ke tempat gedung tinggi kemudian loncat bunuh diri. Ada juga mereka yang mengambil senjata, mereka tembak diri sendiri. Ada juga yang bagi mereka yang mengambil senjata, mereka tancapkan ke perutnya, mereka bunuh diri. Ada juga yang mereka dengan istilahnya dikontak dengan strumnya, bunuh diri. Dan lain sebagainya. Ada yang berjalan di tengah jalan supaya ditabrak mati, bunuh diri. Mengapa terjadi? Itu karena satu jawaban, karena mereka tidak ada iman. Kalau mereka ada iman kepada Allah, tak akan mereka lakukan, karena mereka tak ada iman. Kemana mereka ada? Kadang-kadang kan turis nanti datang, kadang kita akan melihat ada boleh turis. Coba lihat pakaian mereka. Apa yang tidak mereka punya? Ada semuanya, kendaraan ada, uangnya banyak. Ya, tapi apa yang terjadi? Mereka berjalan, bajunya sedikit, celananya pendek, kemudian ada lagi istilahnya yang bolong-bolong lagi, kemudian naik becak. Itu mereka karena mengapa? Ya, karena mereka linglung, mereka tidak ada iman kepada Allah, tidak ada iman. Maka kita sedang alhamdulillah, kita berjalan memakai menutup aurat karena kita punya iman, kita punya itu sunnah Allah. Jangan malu kita kepada Allah. Nah, sedang jamaah, mari kita untuk melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan ini mari beramal soleh dengan sedang jamaah kita, dengan bersedekah sedang jamaah. Saya tahu bahawa sini alhamdulillah banyak yang bersedekah. Ini rumah Allah dulu kecil, ini sudah tambah lagi. Menurut informasi direkon semua nanti sampai habis jadi besar luar biasa. Ya, yang sumbangan luar biasa, bersedekah sedang jamaah. Ya, kemarin saya khatibnya di Masjid Baitur Rahim ini, ada wali di sana. Bahwa ketika Allah menciptakan bumi ini, bumi itu bergoyang-goyang. Setelah itu Allah menciptakan namanya gunung. Lalu Allah tancapkan kepada bumi, sehingga bumi itu yang tadinya bergerak-gerak tidak bergerak lagi. Para malaikat kagum, ya Allah, sungguh hebat itu gunung. Sungguh hebat ya Allah itu gunung. Mengapa dia hebat? Yang tadinya bumi bergerak-gerak, Allah ciptakan gunung, Allah tancapkan kepada bumi, maka yang tadinya bumi bergerak-gerak tidak bergerak lagi. Maka sungguh hebat itu gunung, wahai Allah. Hingga malaikat tanya, ya Allah, adakah makhluk engkau yang lebih hebat daripada gunung? Ya Allah, ada. Allah menjawab, ada malaikat. Ada makhlukku yang lebih hebat daripada gunung, yaitu besi. Besi itu keras luar biasa.
Ya, kita membuat bangunan kecil pakai besi. Ya, besi beberapa ton sedang. Ya, kemudian bangunan yang besar-besar, ya itu pakai besi. Ini semuanya konstruksi, semuanya ada besi dengan besi-besi besar. Apalagi dengan bangunan-bangunan yang berlapis-lapis, kena berlantai-lantai sedang jamaah. Ya, sampai dengan berapa tingkat istilahnya, sampai 20, 40, 30, 50 lantai. Ya, itu dengan besi yang sangat kuat. Maka lebih kuat besi, itu lebih hebat besi, kata Allah. Ya Allah, adakah yang lebih hebat daripada besi? Ada. Ada, wahai malaikatku, ada yang lebih hebat daripada besi, yaitu namanya api. Maka begitu besi didatangkan api, maka besi itu akan meleleh, akan melebur dia. Akan menjadi lemah dia besi, karena sudah datang api. Maka lebih hebat api, wahai malaikatku. Ya Allah, adakah makhluk engkau yang lebih hebat daripada api? Ada. Yaitu air. Air itu lebih hebat daripada api. Maka di mana-mana ada api terjadilah kebakaran, maka yang didatangkan adalah air supaya api itu padam, lenyap api itu. Maka hebat air. Ya Allah, adakah makhluk engkau yang lebih hebat lagi daripada air? Ada. Yaitu makhlukku itu adalah angin. Angin itu lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Dengan goncangannya luar biasa, angin hembusannya luar biasa. Ini barusan terjadi di Malaysia 2 minggu yang lalu. Ya, sebelumnya tahun 2021 di Amerika, angin tornadonya habis semuanya. Karena itu angin luar biasa. Ya Allah, adakah makhluk engkau yang lebih hebat lagi daripada angin? Ada, kata Allah. Siapa itu? Maka Allah menjawab, ada yang lebih hebat adalah manusia, keturunan Adam, artinya hamba Allah, yang dia mau menderma, mau bersedekah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Maknanya adalah dia memberi, dia bersedekah lillahi ta'ala. Tadi cacing menjawab, dia lebih baik jadi cacing ketimbang manusia. Manusia yang bagaimana? Yang tak punya iman, tak ada amal soleh. Kata Allah, ada yang lebih hebat ketimbang angin, ketimbang air, ketimbang api, ketimbang besi, ketimbang gunung, yaitu manusia. Manusia yaitu yang dia mau menderma, mau bersedekah. Nah, sedang jamaah yang mulia, luar biasa. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Quran surah Yusuf ayat 88, kata Allah, bersedekahlah. Sesungguhnya Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Silakan bersedekah. Allah beri balasan luar biasa. Apa balasannya? Jadi di samping pahala luar biasa dan juga banyak yang lainnya. Sedekah itu sidang jamaah. Yang pertama, nanti ketika meninggal, itu dia akan membantu menolong orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini, sudah berada di alam barzakh. Ada hadis dua matan, idza matal insanu, ada idza mata ibnu adam. In qatama illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmu yantafa'i bih aw waladin salihun yad'u lah. Apabila mati anak Adam atau mati manusia, maka terputuslah amalnya, tak bisa beramal lagi. Dia dalam barzakh tidak bisa lagi bersedekah, tak bisa lagi membaca Quran, baca Quran, tak bisa lagi. Dia mau pergi ke masjid, tak bisa lagi. Dia mau salat, tak bisa lagi. Terputus maknanya tak bisa lagi beramal saleh. Illa min salasin, kecuali pada tiga. Yang pertama sedekah jariah, sedang jamaah sedekah. Orang-orang yang sudah masuk ke alam barzakh sidang jamaah, mereka sana menyesal. Ketika hidup dalam dunia mereka sia-sia. Ketika di sana mereka ingin minta keluar, apa yang diinginkan? Ternyata ucapan mereka bukan untuk ingin solat lagi, bukan mereka untuk istilahnya ikut lagi pengajian, bukan. Tapi mereka ingin keluar. Ya Allah, keluarkan kami dari kubur ini. Ya Allah,
walaupun sebentar saja, ya Allah, semua harta yang ada pada saya, ya Allah, akan saya berikan, saya infakkan, ya Allah. Ternyata sedekah sidang jamaah dia mau infakkan ketika dia mau dihidupkan kembali, tapi tak bisa. Karena itu mengalir pahalanya sidang jamaah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ketika alam dunia ada memberikan ilmu yang manfaat, kemudian anak soleh tinggalkan selalu berdoa. Kemudian dengan sedekah ini Bapak Ibu jamaah akan menolak bala. As-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Sesungguhnya sedekah itu akan melenyapkan, akan menghilangkan sab'ina naw'an min anwa'il bala, daripada 70 macam bencana. Kita ingin menghindari daripada bencana musibah bahaya, maka bersedekah sidang jamaah. Dan juga sedekah itu akan menutup daripada, yaitu daripada 70 pintu keburukan. Luar biasa dengan sedekah. Dan sidang jamaah, harta sedekah artinya harta kekayaan tidak ada dari kita. Tak ada. Ketika meninggal tak bawa apa-apa. Lahir tak bawa apa-apa. Ketika lahir tak bawa apa-apa. Jangankan membawa harta sidang jamaah, kekuatan pun tak ada. Kemudian jangankan itu, pakaian pun tak ada. Begitu kita dilahirkan dalam kandungan ibu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itu Quran surah An-Nahl ayat 88. Ayat 78, An-Nahl 78. Kita dikeluarkan dari perut ibu kita sidang jamaah, tak mengetahui apa-apa dan tak bawa apa-apa. Maka lahir tidak bawa apa-apa. Waktu kembali kita pun demikian sidang jamaah, tidak membawa apa-apa. Cuma ketika lahir tidak ada baju, tidak ada celana, maka ketika meninggalkan dunia ini untuk kehormatan dia, dipakailah kain baju pakaiannya. Pakaian kainnya tidak ada harga. Tak ada harga sidang jamaah. Kain kafan. Siapa orang mau beli kain kafan lalu dijahit dipakai untuk pergi hari-harian ataupun menghadiri pesta undangan? Tak mau. Tak ada harga. Sebenarnya kita kembali tak bawa apa-apa. Ya, cuma dikasih dari penghormatan, kemuliaan, ditutuplah dia pakai kain kafan dengan pakai papan paling 2. Ada di bawah mobil tidak ada. Ada ikut serta dengan Honda-Hondanya, kemudian rumahnya, kemudian hartanya, tidak ada. Semuanya tinggal sidang jamaah. Maka mumpung kita masih ada, ya selama kita masih hidup dunia Allah, sidang jamaah bersedekah. Ketika meninggal tak ada kesempatan. Pikir-pikir dulu pendapatan, sesaat kemudian tak ada guna. Menyesal di alam barzakh, menyesal di mahsyar, apalagi dalam dunia neraka, tak ada lagi cerita. Sekaranglah sidang jamaah. Maka menjadi kita orang tadi yang bersyukur, kayak tadi ya, makhluk Allah tadi yang bersyukur, kita bersyukur lebih-lebih lagi bersyukur kita. Nah, kita punya mereka, kalau binatang itu tak punya, yaitu dia akal, punya nafsu, tak ada akal, tak sempurna dia. Malaikat Allah dia luar biasa, dia punya akal, tidak punya nafsu. Manusia inilah yang luar biasa Allah ciptakan, punya akal, punya nafsu, lengkap kita. Nah, apabila manusia tidak pakai akalnya, nafsu dipakai, maka melebihi rendahnya daripada yaitu binatang. Kemudian apabila dia ada akal, dipakainya akal, akalnya luar biasa, mati kalahnya nafsu, dikontrolnya nafsu oleh akal, maka melebihi tingkat malaikat sidang jamaah yang luar biasa. Rasulullah itu memiliki semuanya. InsyaAllah ke depan kan Isra' Mi'raj. Itu manusia agung, manusia sempurna Rasulullah. Lengkap beliau, sempurna imannya, sempurna semuanya lengkap beliau. Luar biasa. Ketika dengan malaikat Isra' Mi'raj. Tapi ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat, ya Muhammad, silakan lanjut perjalananmu Muhammad. Aku tak bisa lagi melangkah. Lanjut perjalananmu Muhammad. Kalau aku melangkah lagi wahai Muhammad, maka tubuhku ini akan hancur Muhammad. Kamu lebih mulia.
Luar biasa itulah. Maka begitu sedang jamaah. Tapi apabila tidak memakainya akal, kita akan dikembalikan lebih rendah pada binatang. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Itu Al-A'raf ayat 179. Ya, kalau nggak salah 179. Itu penghuni neraka itu kebanyakan jin dan manusia, yang mereka itu qulubul la yafqahuna, mereka punya hati tapi tak pernah memikirkan kepada Allah. Yang mereka wa'yun, mereka punya mata tapi tidak memakainya mata untuk melihat bukti kebesaran Allah. Yang mereka punya telinga tak mendengar juga demikian. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Mereka seperti binatang. Binatang apa? Binatang ternak. Binatang ternak, itu binatang yang untuk berakikah dan kurban. Binatang ternak disembelih bisa dimakan. Mereka balhum adal, bahkan lebih sesat, yaitu manusia tadi tak punya iman, tak mau bermasalah, maka mereka itu lebih rendah daripada binatang. Binatang ternak bisa disembelih, bisa dimakan. Manusia tak bisa dimakan, lebih rendah. Apalagi campakkan neraka Allah. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya sidang jamaah. Yang pertama, cerita dari dialog malaikat Jibril dengan kerbau, kelelawar dan cacing. Sidang jamaah, itu makhluk Allah tadi mengucapkan dia bersyukur kepada Allah. Maka kita lebih sidangnya bersyukur kepada Allah. Ya. Ternyata lebih baik jadi binatang lah. Kata cacing, lebih jadi cacing saya. Ketimbang diciptakan manusia tak ada iman, tak mau bermasalah, dimasukkan Allah dalam alam barzakh, disiksa oleh Allah selama-lamanya sampai kiamat, bahkan di akhirat nanti. Biarlah cacing, selesai masalah. Nah, kemudian ya, dengan kita beramal saleh sidang jamaah, mensyukuri atas nikmat Allah, ya, banyak sekali di antaranya sidang jamaah, rezeki semua yang ada sama kita itu pemberian Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada sama kamu, sama kita itu datangnya dari Allah, tidak ada dari Allah. Oleh karenanya itu maju datang Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka terhadap nikmat Allah mari kita nyatakan, mari kita buktikan, kita aplikasi di lapangan sidang jamaah. Demikian saja, semoga manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kejanggalan. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah lain kali kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.